Pendakwah Kiai Haji Sofwan Nizhomi mengomentari soal periode pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sofwan Nizhomi menyoroti bahwa PPKM berlaku dari tanggal 3 Juli 2021 hingga tanggal 20 Juli 2021. Menurutnya, hal itu sebuah jebakan sebab tanggal 20 Juli 2021 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Sofwan menyinggung bahwa pada tanggal 20 Juli 2021 nanti akan diadakan sholat Idul Adha dan juga potong kurban. Ulama itu lantas mengingatkan untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada takut kepada pandemi COVID-19. Ia menyoroti bahwa iblis akan semakin senang jika manusia semakin merasa takut. Menurut Sofwan, ada juga iblis dalam bentuk manusia yang menakut-nakuti, termasuk pemimpin yang menakut-nakuti warganya. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas telah mengumumkan bahwa sholat Idul Adha tahun ini tidak boleh dilakukan di masjid. Sementara itu, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan di tempat terbuka dan dibatasi, sehingga yang boleh menyaksikan hanya masyarakat yang melakukan kurban saja. Pembatasan makro ini sampai tanggal berapa? 20 Idul Adha loh. Ya, nanti ada Idul Adha nggak? Ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa. Kok sampai tanggal 20? Nanti tanggal 20 itu ada Idul Adha dan ada potong kurban, ada kerumunan. Nah, rupanya ada untuk dihalang-halangi supaya tidak Idul Adha ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita lihat ke saudara kita sekarang. Nah, ini kondisi sekarang gini, kuncinya perbanyak fa'aksir min qauli la haula wala quwwata illa billah. Ini orang lebih takut pada apa? Pada pandeminya ya, tidak takut pada siapa? Allah Subhanahu. Maka katanya fa'aksir, maka berbanyak olehmu min qauli, dari berucap la haula wala quwwata illa. Ini iblisnya tambah senang, Pak. Ada iblisnya manusia yang menakut-nakut sampai tingkat RT pun menakut-nakuti warganya. Dari tingkat yang paling tinggi apa? Nah, presidennya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, lurahnya, camatnya, RW, sampai RT-nya juga bikin warning tuh semuanya. Ini semakin takut kita, iblisnya semakin senang. Sebab kita tidak lagi menghadirkan kebesaran Allah. Al-Azhar di Mesir telah mengeluarkan fatwa bahwa sekarang ini kita tidak usah sholat jamaah di masjid dulu, tidak usah jumatan dulu, tidak usah bikin pengajian dulu, tidak ada tablik akbar, tidak ada istighosah, tidak ada haul yang besar yang memungkinkan virus ini tertular dalam kerumunan yang besar. Ini merupakan situasi yang darurat. Jadi kita tidak boleh pakai aturan normal. Kita harus punya sense of crisis. Jangan beragama secara letterlek. Jangan ngeyel, jangan egois. Mari beragama dengan menggunakan akal. Untuk membentuk akhlak, kita beragama tidak menuruti hawa nafsu. Mari mengikuti anjuran Rasulullah SAW bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam situasi seperti ini, mari kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dengan cara menjaga diri supaya kita tidak menjadi sebab dari menularnya virus ini. Minimal kita tidak membuka peluang untuk menularnya virus itu. Jangan mengikuti anjuran-anjuran yang tidak tepat bahwa kita tidak perlu takut pada corona karena kita takut kepada Allah. Mati itu takdir, betul. Takdir itu tidak bisa diubah, betul. Jangan takut kepada corona, betul. Tetapi kita ini bukan penganut aliran Jabariyah, fatalisme. Kita harus melakukan ikhtiar. Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama terkemuka sudah menganjurkan bahwa kalau ada wabah, hindari. Kalau ada penyakit menular, jauhi. Kita harus melakukan ikhtiar. Kalau ada bahaya, ikhtiar kita adalah menghindari. Kalau ada rizki, ikhtiar kita adalah menyongsong. Coba bayangkan, kalau ada anjing gila yang mungkin menularkan rabies, lalu kita lari, apakah itu berarti bahwa kita lebih takut kepada anjing itu daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak. Takut kepada Allah dengan waspada pada virus corona mestinya berjalan seiring, karena ikhtiar adalah tanggung jawab kita. Jadi kalau kita takut kepada Allah, mari kita berikhtiar untuk menghindari wabah ini. Itu adalah bentuk takut kepada Allah.